Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi baru kelapa kita bisa 5.000 triliun. Kemudian masuk ke CPO itu bisa 10.000 triliun. Ada satu yang tidak pernah terpantau, gambir. Ada pala. Dulu dunia menyerang ke Indonesia karena rempah-rempah, bukan tambang. Ini namanya Dr. Maki dari Andalas. 5.000 triliun. Bisa tinta pemilihan, sabun, tinta, sabun, kemudian sampo, itu yang processing adalah Cina. Hilirisasi adalah Cina. Bukan Cina, India. India mengekspor ke negara Eropa. Ini bisa. Ini hasilnya. Nilainya 5.000 triliun. Next, ini. Yang umur 50 ke atas, perhatikan nomor 2. Kecuali Prof. Armin. Enggak. Belum butuh. Nah, ini juga 5.000 triliun. Tadi 15, itu 25.000 triliun baru 3. Kalau 20.000 triliun itu 7 tahun APBN di Indonesia. Tapi kita gandengan tangan. Kita bersama-sama. Tidak mungkin ini jadi, maaf. Kalau hanya bupati bergerak, enggak jadi. Gubernur bergerak, enggak jadi. Pemimpin saja bergerak, enggak jadi. Tapi rakyat yang harus bergerak. Terutama anak muda milenial yang harus bergerak. Bapak Ibu sekalian, tahu kalau kenapa kita fokus di pertanian? Karena 60% bergerak pertanian, jasa pertanian itu 20%, 80%. Ini kalau bergerak 1900, ini penelitian ya, 1900 uang bergerak di pertanian, itu di ujung bergerak 57.000 triliun. Kalau ini kita angkat, tidak usah 100 kali lipat seperti tadi. Ini 10 kali lipat, ini menjadi 570.000 triliun. Itulah saatnya nanti Indonesia tinggal landas menjadi superpower dan kita bisa mendikte negara lain. Clear, real. Sekarang sudah selesai 3, kita lanjutkan. Nah, untuk Ika, teman-teman doakan, izinkan kami mengabdi, minta maaf kalau saya tidak bisa sapa. Teman-teman juga kalau mau bertamu minta maaf, harus rombongan. Kadang juga teman-teman SMS, aku minta maaf teman, aku mengabdi pada negara. Negara membutuhkan kinerja terbaik. Ini ada 286 juta kami jaga 24 jam pangannya. Satu bermasalah, Ketua IKA dihujat seluruh Indonesia. Satu aja kelaparan. Jadi izinkan kami mengabdi. Karena ada juga sahabatku di kos-kosan, di SMS, selamat Pak Menteri, aku jawab, terima kasih. Besoknya sudah sarapan Pak Menteri. Minggu depan dia SMS lagi, dia pikir saya masih anak kos-kosan. Terakhir saya beritahu teman, aku sudah jadi menteri, ini milik Republik Indonesia, bukan lagi di kos-kosan. Jadi aku juga maklumi, karena dia belum pernah menteri. Bagaimana pusingnya jadi menteri. Itu bupati minta maaf kalau aku minta 5-10 orang datang. Dari NTB kemarin 25 orang bupati datang. Bukan karena saya hebat, tapi kami pelayan, kami pembantu rakyat Indonesia. Kami pelayannya rakyat Indonesia. Jadi Ika juga kadang, wah sombong nih karena ketua Ika kita. Coba saya tidak menteri. Siang malam saya jawab SMS-nya. Kalau perlu kita dansa tiap malam, menyanyi tiap malam. Tapi kami sibuk, mengatur waktu istirahat saja susah. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Oh ini teman-teman ya, ya datang saja. Kalau mau datang rombongan, ya. Kalau biasa tiket susah minta sama Ustaz Soca. Karena atas nama menteri biasa agak cepat itu dilayani oleh Garuda atau yang lain. Bapak Ibu sekali lagi aku minta maaf. Semua capaian ini karena Bapak Ibu. Saya bukan siapa-siapa. Saya seorang diri. Tanpa kolaborasi tidak mungkin kita capai seperti hari ini. Gak mungkin. Gak ada orang berhasil itu sendirian. Gak ada. Ini saya perkenalkan ada Dirjen dari Sulawesi Selatan, Prof. Fajri. Ini ada Dr. Taufik, ini
Ini jago-jago. Ada juga Pak Nas, ini dari Jepang, tapi alumni IKA. Waktu dulu bukan saya menteri, dia ikut alumni Jepang. Begitu saya ketua alumni, saya menteri, ikut alumni IKA. Itulah enaknya berika kalau masih terhormat. Bapak Ibu, kalau kita lemah, maaf Prof, yang saya pahami, aliran bernegara ada 3. Itu ideologi, itu diperdebatkan 70 tahun. PKI, Pancasila, atau Islam. Kita selesai Pancasila. Berikutnya adalah ekonomi. Ekonomi, mau kepala desa tidak ada uang, wassalam. Mau jadi DPR tidak ada uang, wassalam. Mau jadi, pokoknya uang. Terus berikutnya realisme. Nah ini realistis. Mau lihat tingkat dunia Trump. Trump memberikan tarif pada Kanada, memberikan tarif pada Meksiko, padahal dia koalisinya, dia kasih tarif. Realisme. Terakhir survival. Harus kita bertarung, harus kita bertahan. Kalau mau hidup biasa-biasa, kerjanya biasa-biasa. Tapi kalau luar biasa, harus kerja keras. Survival sekarang. Nah, karena Ketua IKA Menteri Pertanian, setiap ketemu, langsung ada yang peluk saya, gubernur, saya istriku dari Unhas. Dihubungkan dari Kalimantan. Ada bupati, anakku dari Unhas. Jadi saya keluarga IKA Unhas. Saya ketemu di Jambi, bukan Jambi, Sumatera Utara. Pak, dulu saya, saya lupa. Dulu saya masuk Unhas, tapi semester 3 saja. Saya berhenti, saya pindah jadi tentara. Jadi ini pangkat Brigjen, langsung peluk. Aku alumni Unhas. Apa hikmah, apa kesimpulan di balik itu? Kalau Anda sukses, sahabat bertambah, alumni bertambah. Tapi kalau gagal, sepupu pun tidak mengaku. Ditanya sepupu, mungkin. Padahal kita dari Nabi Adam, sepupu semua. Yang lucu di Surabaya, main-main, ada satu pejabat, Pak Menteri kita sepupu. Saya bilang, oh ya, dari Nabi Adam. Oh betul itu. Jadi banyak yang mengaku kalau kita, waktu kami miskin, dihina, sembarang dia lakukan orang. Dan kalau ada kursi paling belakang, Kak Cok, kita di situ. Saya masih ingat Kak Cok, jangan tersinggung Kak Cok ya. Bapak wali kota, tapi saya kunyu-kunyu jadi duduk di belakang. Yang duduk di samping, yang naik mobil semua. Iya, suatu saat aku beli mobil juga. Gak boleh ini dibiarkan kehidupan seperti ini. Di Klaro Kak Acok mungkin lupa, bapak kau wali kota top, senior kita. Kita duduk di belakang, kursi paling belakang. Begitu ada tamu lagi, saya disuruh berdiri. Pak, kalau bisa berdiri, karena dilihat kita sepatu tidak matching semua dengan ke bawah, kalau bisa berdiri di belakang. Kak Acok itu lupa. Kak Acok, sorry, sudah menteri nih yang duduk di belakang. Tapi itu benar. Benar itu. Jadi IKA harus terdepan kalau mau diperhitungkan di tingkat nasional maupun dunia, dan perguruan tinggi harus terdepan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.